Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbil alamin. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat berjumpa lagi dengan channel Kelas Monolang. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Channel ini adalah channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan agar channel ini tetap berkembang, silakan adik-adik untuk menekan subscribe dan tekan tanda lonceng agar adik-adik tidak ketinggalan pada video-video pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku kelas 5 yang hebat dan luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di pelajaran kedua tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah atau Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut. Al-Mu'min mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Kedua, Al-Hayy, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak atau tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayy, wahai Tuhan yang maha hidup, hiduplah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau maha mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu tergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya
ucapan Allah Subhanahu wa taala, anak yang sholih tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan bertindak dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mu'min mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang diketakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau maha mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5 yang hebat, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu maha esa, yang maha tunggal atau esa. Berikutnya adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam surat An-Nisa atau surat yang keempat ayat 136 berikut dengan cermat. Silahkan adik-adik baca Quran surat An-Nisa ayat 136. Di situ disebutkan bahwa nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. 1. Kitab Taurat.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel atau Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pada pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri atau berkholwat di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Baik adik-adik kelas 5 yang hebat dan luar biasa, setelah adik-adik menyimak penjelasan tadi atau materi pembelajaran tadi, silakan sekarang adik-adik buka pendidikan agama Islam dan kelas 5 halaman 20. Di situ ada ayo berlatih. Pada ayo berlatih ini adik-adik disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan benar. Nanti akan saya sampaikan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan ke-1 atau pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jawab. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna artinya mengenal Allah melalui nama-namanya yang baik yang tercantum di dalam Al-Quran yang berjumlah 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Jawab. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan. Jawab. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. Jawab. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri sendiri atau mandiri.
Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya tanpa bantuan yang lain. Pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Jelaskan. Jawab, Al-Ahad mengandung arti yang Maha Esa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Baik, adik-adik, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berarti kita cukup, dan silahkan untuk materi berikutnya yang akan datang kita akan membahas cita-citaku menjadi anak soleh pada pelajaran ketiga. Namun sebelum demikian adik-adik, pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat, dan adik-adik jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe sehingga tulisan subscribe menjadi warnanya hitam, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar adik-adik bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dan saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Jelas.